Mereka juga sekarang lolos ke partai final zona ASEAN, dan ini merupakan sejarah pertama kali untuk klub Indonesia yang mampu lolos ke partai final zona ASEAN untuk AFC Cup. Kenapa jadwal di Liga Indonesia tidak mengikuti jadwal Makassar sama Bali United ke level yang lebih tinggi? Itu yang selalu berulang-ulang. Sehingga ketika India sedang di-ban FIFA karena intervensi pemerintah. Seandainya PSM ini bisa menang lawan Kuala Lumpur FC tanpa bertanding, menang WO dan lolos ke semifinal, dan ini akan sangat dribblenya bagus, cetak golnya dengan cara-cara yang cerdas, tendangan kiri maupun kanan sama bagusnya, jadi gelandang penyerang bagus, jadi pemain sayap bagus. Artinya potensi pemain ini bisa masuk tim nasional seharusnya sudah diperhitungkan oleh Sintayong ataupun Bravo Cucomeo Channel. Saya Erwiantoro di Cafe Gilbol selalu setia ditemani oleh partner saya Akmal Mahali. Hari ini saya ingin mendapat gambaran dari Akmal. Sepertinya di Liga 1 ini, musim ini ya, itu ada yang istimewa nih. Tim ini tidak pernah berhenti melahirkan pemain-pemain legenda. Ada Ramang, ada Roni Patinakalani, ada Roni Ririn, ada bapaknya Asnawi, itu Bahar Muharam, ada Yosep Wijaya, ada Imran Amirullah, ada Hengki Siger di zamannya. Artinya nih sekarang ini seperti terlecut ya. Padahal dia sekarang ini nih PSM itu nggak punya apa-apa sepertinya, ya kan? Sepertinya diremehkan. Itu menurut Akmal gimana nih, Mang? Iya, diremeh, bahkan nggak punya stadion. Satu-satunya tim profesional di Indonesia yang stadionnya digusur, sampai sekarang belum jelas kapan akan dibangun kembali. Ketika mau dibangun, gubernurnya koruptor. Iya, itu udah terjadi. Stadion Amato Angin memang sangat menarik sekali kalau kita lihat perjalanan PSM musim ini gitu kan, dengan pelatih baru Bernardo Tavares, dengan pemain yang bisa dibilang yang diandalkan Jan Pluim gitu kan, yang sudah hampir 4 musim bahkan 5 musim bermain untuk PSM Makassar. Selebihnya tidak ada nama-nama besar lokal. Ya, pemain lokal, Akbar Rashid, kemudian juga M Arfan, pemain-pemain yang bisa dibilang tidak begitu mencuat namanya, tapi mampu menjadi pilar tim. Ini yang menarik. Bahkan PSM belakangan mampu melahirkan kiper-kiper yang sangat bagus, yang akhirnya menjadi andalan di sejumlah tim. Nah, musim ini tidak ada yang mengunggulkan dan menjagokan PSM Makassar bisa berada di posisi 3 besar ya. Tapi faktanya di bawah pelatih Bernardo Tavares, mereka 3 kali menang dan sekali imbang, dan 2 kali justru menang di kandang lawan gitu kan. Pertama menang lawan PSS Sleman di kandang PSS Sleman, Stadion Maguwarjo, dan terakhir mereka juga bisa meraih kemenangan saat bertandang ke markasnya RAN Nusantara. Sementara di kandang mereka hanya seri sekali lawan Persija Jakarta. Artinya dengan nilai 10 mereka berada di posisi ketiga saat ini, dengan atau sama dengan nilai yang dimiliki oleh Madura United dan juga Persikabo yang juga meraih 10 poin di bawah Jajang Nurjaman. Tapi yang menarik ini adalah PSM bukan cuma berprestasi di lokal gitu, di event internasional, di AFC Cup, mereka juga sekarang lolos ke partai final zona ASEAN, dan ini merupakan sejarah pertama kali untuk klub Indonesia yang mampu lolos ke partai final zona ASEAN untuk AFC Cup. Sejak Indonesia sudah tidak diperhitungkan masuk di level champion Asia ya? Ya betul, artinya ini kan aturan yang dibuat sejak 2017, di mana ada zona-zona yang kemudian menampilkan partai final, dan PSM 2019 lolos sampai semifinal, ketika itu kalah dari Beca Mek Bin Duong dari Vietnam
yang akhirnya lolos ke partai final ketika itu. Dan sekarang mereka mampu melolos ke final, mengalahkan Kedah Darul Aman, dan di final bertemu Kuala Lumpur FC, klub asal Malaysia yang akan main tanggal 24. Nah, ini yang menarik, di mana PSM harus membagi konsentrasi di dua tempat, kompetisi lokal dan juga kompetisi antar klub Asia, di mana tanggal 20 PSM masih main berhadapan dengan Arema. Setelah itu tanggal 24 mereka terbang ke Kuala Lumpur untuk main melawan Kuala Lumpur FC. Sebelumnya di jadwal itu tanggal 24 PSM harusnya main di kandang Barito Putra untuk Liga 1 pekan ke-6, tapi kemudian diundur sehingga mereka bisa fokus ke AFC Cup. Tapi kalau kita lihat waktunya, rentangnya tanggal 20 main, kemudian setelah mainnya juga malam lagi kan, jam 20.30 waktu Parepare. Ini yang dikeluhkan oleh supporter PSM, jam 20.30 waktu Parepare, artinya waktu Indonesia Barat itu pukul 21.30. Setidaknya jam 24.00 baru selesai. Dari stadion ke 3 jam menuju Makassar nah, artinya pemain PSM ini berpotensi kelelahan untuk menghadapi partai yang krusial, partai final AFC Cup. Kenapa? Karena kalau mampu menang di partai final melawan Kuala Lumpur FC, ini akan menjadi sejarah sendiri. PSM akan tercatat sebagai tim pertama dari Indonesia yang mampu juara zona ASEAN. Kemudian lolos ke perempat final zona interregion, di mana lawannya adalah Mohun Bagan dari India. Sementara India sedang di ban FIFA karena intervensi pemerintah. Akhirnya kalau seandainya PSM ini bisa menang lawan Kuala Lumpur FC, maka mereka menang tanpa bertanding, menang WO dan lolos ke semifinal. Dan ini akan sangat besar prestasi buat Indonesia, dan pastinya PSM akan mengangkat prestasi klub Indonesia di level Asia. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian atau fokus PSSI dan juga LIB, harus memberikan ruang yang lebih luas kepada PSM bisa berprestasi. Karena juara Liga 1 aja Bali United melepas Piala AFC, padahal mereka main di kandang sendiri waktu itu sebagai tuan rumah, tapi tidak mampu lolos ke ke babak knockout. Nah, ini yang harus menjadi perhatian buat pengelola sepak bola kita. Jangan sampai kemudian sepak bola kita ini bagai katak dalam tempurung, di dalam lokal seolah-olah wah, tapi di luar tidak punya kemampuan apa-apa, dan itu fakta yang terjadi. Ini gini, ada yang selalu berulang-ulang. Ini saya selalu cerewet kepada PSSI sama PT Liga Indonesia Baru yang tidak paham tentang jadwal, bagaimana menguntungkan tim wakil Indonesia. Semua jadwal di FIFA, turunannya masuk ke AFC, itu kan sudah fix jadwalnya, harinya, jamnya, semua udah fix. Seharusnya PT Liga Indonesia Baru kan menyesuaikan jadwal, ya kan? Ketika yang lolos itu kan bukan 10, yang lolos itu cuma 2 dari Indonesia, itu Bali United sama Makassar. Kenapa jadwal di Liga Indonesia tidak mengikuti jadwal Makassar sama Bali United ke level yang lebih tinggi? Itu yang selalu berulang-ulang. Sehingga ketika PSM itu bermain mati-matian untuk Merah Putih, untuk NKRI, tapi di sini jadwalnya justru dibikin orang semua pingsan gitu. Nah, itu menurut Akmal gimana sih, Mas? Ya, ini kan problem bola kita, bukan cuma sekarang kan. Sebelumnya bahkan Piala AFC dikalahkan oleh Piala Presiden gitu kan. Jadi para pemain atau klub-klub kita lebih fokus untuk mencari gelar di Piala Presiden dengan cara melepas pertandingan di Piala AFC. Padahal AFC Cup ini adalah salah satu event di mana kita bisa menaikkan ranking kompetisi domestik kita, sehingga kemudian kita punya jatah lagi di Liga Champion. Sejauh ini kita tidak punya jatah di Liga Champion. Selalu playoff dan gagal. Kita kalah dari misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina yang bisa meloloskan timnya langsung ke ke Liga Champion gitu. Kita terakhir kali bisa main di Liga Champion adalah ketika tahun 2014 terakhir. Nah, ini yang menjadi problem kita adalah karena
kita lebih berpikir sepak bola itu di dalam negeri. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas kita di luar negeri. Nah, ini problem misalnya Bali United selalu melepas pertandingan di Piala AFC-nya dan tidak bisa berbuat banyak di Piala AFC. Begitu juga misalnya sebelumnya Persija juga hanya mampu sampai semifinal, dan sekarang ada PSM yang berpotensi menggendong poin Indonesia di AFC dalam hal kompetisi level klub. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat PSM tidak diberikan celah untuk bisa berprestasi. Kenapa? Sekarang dalam rentang 1 minggu PSM bermain 3 kali. Senin kemarin lawan Ranu Nusantara, kemudian nanti tanggal 20 akan menghadapi Arema di kandang, tanggal 24 mereka sudah main lagi di final AFC Cup zona Asia Tenggara melawan Kuala Lumpur FC. Bahkan mereka tidak bisa bermain dengan Manan dan juga pemain belakang mereka pemain asing karena kartu merah, dan ini membuat PSM juga agak berat di final Piala AFC ini karena mainnya juga hanya sekali dan itu dilakukan di Kuala Lumpur, kandang Malaysia. Ada nggak indikasi motivasi, semangat, spirit para pemain PSM, terutama yang lokal ya, itu ketika Asnawi Mangku Alam itu bersinar di Korea? Betul. Sehingga ini mendorong mereka untuk bisa seperti itu. Ada nggak seperti itu? Kalau kita lihat dari bagaimana PSM bermain sejauh ini dengan hasil belum terkalahkan gitu kan, ini membuktikan bahwa ada motivasi besar yang mampu ditemukan oleh Bernardo Tavares, pelatih baru yang sebenarnya kaya pengalaman, berlisensi UEFA Pro, dan juga kayak prestasi waktu melatih di Moldova juara, kemudian waktu melatih di Portugal juga bisa berprestasi juara, dan mampu memberikan sentuhan yang bukan cuma teknis tapi juga non teknis kepada para pemainnya, bahwa mereka sejatinya bisa bersaing dengan tim-tim lain walaupun dari segi nama besar pemain mereka kalah dari tim lain. Dan ini semangat ini yang dimunculkan, dan juga banyak pemain-pemain muda PSM yang sekarang mulai setidaknya punya motivasi besar mengikuti jejak Asnawi Mangku Alam ya. Dan ini yang harusnya menjadi menjadi perhatian dari PSSI dan kemudian ditularkan ke klub-klub lainnya, bahwa prestasi terbaik adalah prestasi ketika kita go internasional, bukan di dalam negeri atau di domestik. Artinya pemain-pemain PSM Makassar sebetulnya sekarang diuntungkan mendapat jam terbang bermain dengan pemain-pemain internasional. Betul, ya? betul. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika bermain di event internasional itu merupakan prestasi puncak tertinggi. PSM dulu pernah menjadi tuan rumah bahkan 8 besar Liga Champion. Waktu itu main di Stadion Mato Angin yang sekarang tinggal sejarah karena sudah rata dengan tanah. Nah, artinya dulu PSM sangat luar biasa tampil di event-event internasional, setelah itu melempem dan sekarang mulai kembali menunjukkan kualitasnya matang dengan pengalaman yang dimiliki. Ini berbeda jauh dengan Bali United ya, yang kalau bicara uang dan sebagainya, fasilitas dan sebagainya mungkin lebih baik dari PSM, tapi bicara mental di event internasional PSM lebih baik dari Bali United. Mal, aku nonton 2 kali PSM Makassar. Ada yang seperti dalam format dengan posisi yang berbeda. Waktu Simsol Rumal Pasal, anak Ambon yang main di Makassar, itu luar biasa dan masuk tim nasional. Sekarang di PSM Makassar ada yang namanya Yakub Sayuri. Itu saya melihatnya, ini anak ini jadi gelandang penyerang bagus, jadi pemain sayap bagus. Artinya potensi pemain ini bisa masuk tim nasional seharusnya sudah diperhitungkan oleh Sintayong ataupun siapapun yang melihat Yakub Sayuri, karena dribblenya bagus, cetak golnya dengan cara-cara yang cerdas, tendangan kiri maupun kanan sama bagusnya. Itu ada nggak potensi menurut Akmal nih bisa diperhitungkan menjadi perhatian buat Sintayong? Ya, sebenarnya Yakub Sayuri pernah dipanggil untuk membela tim nasional, itu baik junior maupun senior. Main ini memang main muda asal Papua yang besar dan mekar di PSM Makassar. Punya saudara juga ya Sayuri main belakang. Dua bersaudara ini menjadi salah satu pilar di PSM Makassar.
orang Papua yang Makassar gitu kan istilahnya. Kayak Ortisan ya, iya, waktu itu main di PSM ya. Nah, ini mengingat, jadi Yaya Sayuri ini mengingatkan kita kepada Ortisan Solosa, di mana orang Papua yang kemudian main di PSM dan kemudian bersinar permainannya dan masuk tim nasional. Artinya Yaya Sayuri bisa mengikuti jejak Ortisan Solosa untuk membuktikan kualitas permainannya. Ditopang kebetulan dia sama Jan Pluim yang kayak pengalaman, full skill dan juga matang dalam mengatur permainan, sehingga kemudian mendapatkan umpan-umpan matang selalu dari Jan Pluim. Nah, ini merupakan bibit muda yang harus bisa menjadi perhatian. Cuma ada satu PR sebenarnya yang disebutkan oleh pelatih Tavares, bahwa sepak bola kita ini agak aneh gitu kan, dimana pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya mendapatkan peringatan dari wasit di kompetisi domestik itu tidak menjadi pelanggaran, dianggap hal biasa. Tapi ketika mereka kemarin main di Piala AFC, 2 pemain mereka mendapat kartu merah karena pelanggaran yang biasa di Liga 1. Tapi kemudian di AFC Cup itu tidak ditolerir dan dapat kartu merah, dan ini merugikan. Artinya Bernardo Tavares mengingatkan kepada pemangku kepentingan dan pengelola kompetisi sepak bola Indonesia bahwa harusnya bisa menjalankan regulasi dan aturan sesuai standar internasional yang ada gitu. Jangan sampai kemudian pemain kita tampil tidak begitu maksimal ketika di internasional karena tidak bisa membedakan mana main keras, mana main kasar. Betul. Dan ini problem yang juga terjadi di tim nasional gitu. Cocomeo Channel melihat bahwa dari ulasan analisa Akmal Marhali itu banyak pesan yang harus didengar, kalau perlu berulang-ulang, bahwa kita bukan menggurui. Kita cuman menjelaskan dari hasil pantauan yang selama ini kita ikuti, bahwa PSM Makassar adalah klub legendaris yang tertua di Indonesia Timur, itu selalu tidak pernah berhenti melahirkan pemain nasional. Tetapi di saat mewakili negara, justru jadwalnya dibikin pontang-panting. Sekali lagi, PR PT Liga Indonesia Baru yang menurut Cocomeo Channel itu selalu gegabah, selalu kedodoran dalam membangun jadwal, itu tidak merugikan wakil Indonesia di level Asia. Mohon perhatian sekali buat PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru. Adios, Cocomeo Channel.